Tapi aku pengen nanya nih, kok bisa nggak fokus sih bang? Kalau bisa lagi ketemu dulu itu kok bisa nggak fokus? Karena Halo. Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini nih ceritanya kemarin maksudnya itu Aceh ngadain open Q&A di Instagramnya. Nah jadi rencananya hari ini kita bakal menjawab semua pertanyaan yang udah masuk. Yang akan menjawab itu adalah kami di sini perwakilan dari Inzus. Jadi sebelumnya nih Inzus itu apa sih Kak Bang? Apa bang? Jadi kalian aja deh. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit informasi, Inzus itu merupakan invest dari Aceh-nya gitu. Jadi itulah kalau di Aceh namanya Inzus itu istilahnya. Jadi yang sekarang ada di sini siapa aja nih? Mungkin dari abang. Oke, jadi mungkin mulai dari aku ya. Perkenalkan nama Wahyu, jabatan sebagai Makmos atau Ketua Akademi Community. Lanjut. Nah, kalau aku namanya Valen, aku Magnuzus atau koordinator dari divisi Sungkus Akademi Community. Perkenalkan, aku Rohil, jabatannya itu Magnuzus Sungkus di Aceh atau koordinator pelestariannya di organisasi. Oke, terakhir aku namaku Candi. Jadi aku adalah kampusnya Aceh alias sekretarisnya Aceh. Oke, jadi gimana? Langsung aja nih. Langsung aja. Langsung Kak. aja deh Kak, Oke, pertanyaan aku bacain. Aku tugasku membacakan pertanyaan ya di sini. Jadi pertanyaan pertama. Kenapa pas belajar itu mudah ngantuk, tapi pas main HP nggak ngantuk? Oke, siapa nih yang mau jawab? Aku boleh deh. Sebenarnya ini masalah semua umat kali ya Kak. Soalnya aku juga kadang ngerasa kayak gitu ya nggak sih? Iya, benar banget. Kalau menurut aku sih kenapa kita bisa ngantuk itu karena yang kita lakuin itu menurut kita nggak menarik gitu. Nah, kalau main HP kan menarik nih, jadi kita jadi nggak ngantuk gitu, jadi kayak ngejarin itu matanya. Tapi kalau belajar, mungkin kita ngerasanya itu nggak menarik, jadinya kita gampang ngantuk. Nah, caranya ya gimana biar nggak ngantuk? Pas belajar kita harus membuat belajar itu sesuatu hal yang menarik gitu, menjadikan belajar itu adalah hal yang menarik gitu kalau nggak suka. Jadi belajar itu supaya bisa menarik gimana ya ceritanya? Kalau yang ini kayaknya aku tanyain ke Magnus kita aja deh. Iya. Kalau hobi belajar kayaknya. Iya. Oke, mungkin kalau dari aku ya, gimana cara bikin belajar itu menarik, sebenarnya kita harus tahu apa sih yang kita pelajari gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang contohnya kita kedokteran ya. Jadi kita kedokteran itu pelajari tentang tubuh manusia gitu. Mungkin yang menariknya kayak kita sehari-hari ngejumpai kita tuh bersin misalnya. Nah, dengan belajar itu kita bisa tahu kenapa sih kita bisa bersin dan bagaimana mekanisme kita itu bersin gitu. Jadi kan setelah kita tahu kita tuh kayak oh jadi kayak gitu ya. Jadi itu jadi menarik gitu. Jadi menurut aku kita maknai kita apa sih yang kita pelajari. Ya mungkin itu sih. Setuju sih. Kalau aku membuat belajar itu jadi lebih menarik, biasanya aku sambil dengerin musik teman-teman. Jadi seiring dengan adanya irama, jadi aku tambah semangat gitu kalau belajar. Nah, ya. Kayak itu gimana? Kalau aku lebih milih waktu-waktu yang tepat buat belajar, kan setiap orang kan punya waktunya beda-beda ya. Jadi kita harus bisa disiplin. Dan bisa juga sama kegiatan gak monoton belajar. Bener-bener. Bener, Emang bener, cara bener. belajar tiap orang beda-beda sih ya. Oke, next guys. Lanjut. Oke. Nah, kenapa nafas kita berbau pada saat pagi hari dan pada saat puasa? Sebenarnya kenapa nih? Apa yang terjadi? Siapa nih yang mau jawab? Yaudah, iya. Gimana? Kira-kira kenapa sih kalau bisa? Bener juga sih ya, kenapa ya? Kalau bangun tidur, mulut kita bau atau puasa. Karena pada saat bangun tidur tuh terjadi penurunan sekresi dari air liur. Nah kan air liur itu kan berfungsi untuk menghalau bakteri. Oh iya benar-benar. Menghalau bakteri. Jadi saat tidur bangun tidur kan sekresinya menurun sehingga bakterinya terkumpul, itu yang menyebabkan kenapa bau nafas. Nah iya benar. Ya, jadi pas puasa atau lagi tidur itu sekresi air liur kita tuh berkurang. Sedangkan yang sudah kita tahu kan air liur itu salah satu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri ya. Jadi ketika dia berkurang sehingga pertumbuhan bakteri itu menjadi lebih tinggi gitu dibandingkan yang sekresinya yang normal ataupun yang meningkat. Sehingga itu menimbulkan bau kita ya, nafas atau air liur kita cukup berbau ketika kita tidur atau lagi puasa. Jadi lebih ke akumulasi dari bakterinya gitu nggak sih? Iya, Kalau benar. kita tidur tinggi, jadi pas bangun-bangun jadi bau gitu. Oke. Jadi jangan lupa gosok gigi guys. Oke, next guys. Nah, Kak, gimana cara? Bukan. Salah aku. Nggak apa kan? Oke, next guys. Pacemakernya jantung, saya kayak
SA note, AV note, strategi itu kalau di Kadaver kelihatan nggak sih Kak? Dan kalau kelihatan bentuknya seperti apa? Ya mungkin Iil deh yang jawab deh. Kelihatan nggak Kak? Kalau selama praktikumnya nggak kelihatan mana yang SA note, mana yang peacemaker, apa gitu. Tapi coba kita tanyain sama maknisnya. Ya jadi kalau sejauh pengamatan kita ya yang sering ketemu dengan Kadaver, itu kita nggak pernah bisa mengidentifikasi mana sih serabut workingnya misalnya atau apenot atau sanat itu sangat sulit. Mungkin bisa secara kristologis mungkin. Silakan teman-teman boleh cari lagi. Oke, sip. Lanjut nih. Lanjut. Kak, gimana cara mengejar ketertinggalan materi? Waduh. Ini sponsor Shopee ya teman-teman. Oke, Kak, gimana cara mengejar ketertinggalan materi di kedokteran? Ini catatannya bagus dulu. Maksudnya kita tinggal materi yang gimana dulu sih? Mungkin kita kerucutin kali ya Kak. Boleh. Kalau contohnya nih, misalnya kita udah mau ujian, kalau di kita kan minggu 6 ujian ya. Iya. Nah contohnya, misalnya minggu 6 ujian, tapi di minggu keempat atau kelima kita masih belum nyicil nih materi minggu 1 sampai 3. Nah itu gimana sih cara ngejar ketertinggalan materi untuk nyicil 1 sampai 3 tadi minggu 3? Ya, jadi gimana Kak Valen? Kalau menurut aku nih, kan pertanyaannya gimana sih cara mengejar ketertinggalan? Jadi yang pertama kita nggak boleh meninggalkan materinya itu. Tapi kalau misalnya udah ketinggalan nih, maksudnya udah Kejar, ya yang dikejar materinya gitu. Caranya ya dengan cara mengejar. Iya nggak sih? Mengorbankan waktu. Iya, kita harus mengorbankan waktu sampai ya mau nggak mau sih harus gitu karena kan emang itu udah kesalahan kita di minggu-minggu sebelumnya yang nggak ngulang atau nggak nyicil gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu luang, waktu santai kita. Nah itu juga jadi pelajaran kita kalau di blog selanjutnya kita harus bisa menyicil dari awal itu sih menurut aku. Menurut kamu gimana? Iya, sepakat. Dan juga itulah adanya guna tutorial teman-teman. Nah, Jadi kan di situ kita bisa membaca lebih, walaupun nggak dapat semuanya, setidaknya kan kita dapat gambarannya di mana. Jadi yang awalnya minggu 1, minggu 2, minggu 3 itu daripada nggak dapat sama sekali, dengan tutorial kita membaca, setidaknya kita tahu apa itu secara umum lah minimal gitu. Ya, ini ahli tutorial ya. Oke, sip. Nah, Tutorial, oke. Nah selain itu sebenarnya dengan cara kita menguasai tutorial kita secara nggak langsung bisa menguasai seluruh materi minggu 1 gitu. Kalau misal minggu mata tutorialnya itu ya, kalau misalnya kita benar-benar serius gitu mempelajarinya. Tapi kalau misalnya kita nggak sempet nih, maksudnya kayak masih ada materi yang belum kebahas, mungkin kita bisa dengan cara mendengarkan teman kita pas tutorial gitu, nyimak gitu penjelasan kita. Keren banget. sebagai wujud penghargaan juga terhadap orang yang lagi menyampaikan materi. Gimana ya? Ayo. Oke. Nah, kenapa kalau ketemu doi denyut jantung makin cepat? Yang punya pengalaman. Yang Enggak. Cuma pengalaman sama doi-doian sih. Cuman mungkin kalau secara fisiologisnya ya, kalau misalnya kita ketemu doi itu kan sebenarnya secara fisiologisnya itu teraktivasi sistem saraf simpatis kita gitu. Kan kalau misalnya kita ketemu doi kan biasanya tegang, gugup, nggak bisa mikir, udah nggak fokus gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya karena teraktivasi parasimpatis, teraktivasi simpatis kita gitu. Jadi kita denyut jantung kita meningkat, kemudian kita berdebar-debar, itu semua efek dari sistem saraf simpatis ya. Jadi kayak gitu ya. Pengalaman banget sih. Iya, pengalaman fisiologinya ya. Tapi aku pengen nanya nih, kok bisa nggak fokus sih bang? Kalau misalnya lagi ketemu doi itu kok bisa nggak fokus? Karena cinta itu membutakan segalanya gitu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D. Ya boleh. Oke, lanjut nih. Min, kenapa kalau lagi lapar itu bawaannya emosian aja sih, Min? Wah, kenapa tuh Kak? Ya apa tuh kan? Apa ya? Karena saat lapar itu terjadi pelepasan hormon kortisol dan adrenalin, sehingga saat kita lapar itu kita sulit untuk mengendalikan emosi. Iya, gitu. Jadi mungkin hormon kortisolnya dia mempengaruhi sistem limbik kita ya, sehingga itu emosi kita jadi tidak Udah teratur. stabil gitu ya. Gitu kurang lebih. Sip, lanjut Kak. Lanjut. Agar siap menghadapi ujian blog, nyicil belajarnya di mana kakak? Wah ini kayaknya paling bagus ditanyain ke Kak Isma. Gimana? Yang pengalaman menyicil. Iya, yang paling pengalaman
cicilan. Nyicilnya prematur ya, cepet gitu. Jadi mau ya Jadi sebenarnya kalau untuk cara belajar itu beda-beda ya tiap orang. Nah aku tuh tipe orang yang pelupa teman-teman. Jadi aku sekali orang ngomong tuh nggak bisa langsung nangkep. Aku harus dengerin berulang-ulang, baru aku bisa nangkep, aku catat kayak gitu. Jadi misalnya pada saat dosen menerangkan, pada saat KP itu aku nyatat. Nah nyatat nanti, tapi aku juga rekam nih. Aku rekam nanti ketika minggu 3 atau minggu 4 ketika mood aku udah mau naik untuk apa ya, untuk mau pulang menuju ujian blog. Nah aku dengerin rekamannya lagi dan aku catat lagi. Jadi aku nyatatin 2 kali, dengerinnya 2 kali. Nah di situ baru aku lupa. Tapi yang tipe-tipe nggak lupa nih gimana nih? Nah, jadi buat teman-teman kalau mau nyari catatan minta boleh hubungin dia. ya, boleh hubungin ini ya. Kayak ini. Oke. Jadi gimana yang nggak lupa tadi? Mungkin kalau aku pribadi ya, karena sekarang online sama offline tuh mungkin beda sih cara belajarnya. Kalau misalnya secara online, aku biasanya pas kuliahnya banget itu kan dosennya jelasin. Nah aku ketik apa yang dosennya jelasin gitu. Jadi nanti aku tinggal lihat hasil ketikan itu aku aja. Tapi kalau misalnya offline, aku tuh nggak nyatet semua yang dosen kasih tahu, tapi aku lebih fokus sama penjelasan dosen dan nanti cuma nyatet keywordnya aja gitu, poin-poin penting apa aja sih yang aku terima pas pelajaran waktu itu gitu sih. Oke, lanjut aja. Selanjutnya, Kak, cara ambis yang efektif gimana ya Kak? Ini udah terjawab. Ya mungkin udah banyak jawabannya ya Udah ngerangkum ya sebelumnya itu. Oke lanjut. Kenapa kalau lagi doi lagi nih? Kenapa kalau lagi kangen doi rasanya sesak sekali? Aduh, Kayak lagi bucin ya, pertanyaan bucin ya Kak. Mungkin ya kamu waktu lagi kangen doi itu waktu kamu lagi sama asma. Ini ada asma ya, riwayat asma jadi susah gitu. Mungkin bisa kayak gitu ya. aduh. Lanjut nih. Lanjut. Baik, orang bucin. Lanjut. Ini mau tanya bagaimana mekanisme kesemutan dan bagaimana penanganannya. Jadi, Ya. Ayo. Oke. Mungkin kalau untuk yang kesemutan itu salah satunya itu disebabkan oleh aliran darah atau suplai darah ke jaringan saraf di tempat tersebut itu berkurang gitu. Bisa karena tutup sama posisi kita ataupun karena ada mekanis yang lain. Jadi suplai darah ke jaringan saraf tersebut terhambat, makanya nanti kesemutan. Makanya nanti ketika orang kesemutan, biasanya dia hanya akan hilang ketika kita berubah posisi gitu. Jadi biar kita berubah posisi, aliran darahnya kembali lancar dan hilang kesemutannya. Kayak gitu ya? Iya benar sih. Tapi emangnya ya kalau misalnya kita kesemutan nih, terus kita pindah posisi lama-lama hilang kesemutannya. Iya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Jadi mengapa saat kita masak mie goreng itu bukannya digoreng tapi malah direbus? Bukannya endingnya digoreng juga ya? Digoreng kok aku digoreng sih? Itu juga digoreng. Aku nggak digoreng. Kenapa nggak digoreng? Namanya aja mie goreng. Nah kan, tapi kan depan-depannya Enggak digoreng kan? iya. Langsung diaduk. Direbus. Ya namanya aja mie goreng ya digoreng. Nah, itu sama aja kayak menistakan mie goreng ya, namanya mie goreng, tapi endingnya kagak digoreng lah. Tapi kalau digoreng kita harus hidupin kompor lagi. Iya. Nah, justru kalau misalnya nggak digoreng, ada airnya nggak sih? Ya gitu loh. Aneh-aneh gitu, mending bikin merebus kali kalau misalnya ada airnya. Enggak harus tiris bagus-bagus dong. Iya, diiris sampai air. Tapi Iya. ya nanggung gitu. Kenapa Iya, harus ada nanggung. airnya dikit? Kenapa nggak Ada sekalian airnya. aja? Makan Kenapa harus digoreng lagi? lah biasa ada airnya, namanya juga mie goreng gitu. Iya. Iya. lagi. Iya. Yang penting sih kenikmatannya aja. Penting Aku ya. paling Iya, aku sih tim goreng sih, aku sih tim goreng. Kita tadi tim apa? Tim non goreng ya, non goreng. ya. All of our battles. Sasuke! Naruto!
Ya, oke. Jadi kalau misalnya kenapa kita tegang, itu kita cenderung merasa mual. Itu kan ketika kita tegang, sebagaimana udah tadi ya. Sebagaimana lagi. Jadi ketika kita tegang itu teraktivasi juga simpatis gitu. Dimana simpatis, kalau efeknya pada saluran pencernaan adalah menurunkan motilitas. Jadi otomatis makanannya itu susah buat jalan, susah buat lanjut. Dia numpuk di satu tempat, makanya dia bisa bikin mual, utamanya kalau dia numpuknya di lambung gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Terus. Kayaknya ini terakhir. Oke. Terakhir ya, terakhir. Ini harus didengar baik-baik. Sangat penting. Tadi jadi deg-degan deh. Pertanyaannya Harus dijawab oleh orang penting. Aduh, aku udah ada hawa-hawa tahu nih siapa yang mau jawab. Oke, Min. Rekomendasi buku dong. Kalau bisa buku favoritnya Magnus nih. Waduh. Aduh, kok fokus Spesifik doang ya. sih ini? Spesifik kok Magnus. Ya. Ini harusnya semua ya. Ya kalau aku sih favoritnya novel. Iya, aku favoritnya juga novel. Ya, Nah, Yang itu. punya buku pelajaran kedokteran favorit ya. ya hanya Atau kayaknya punya yang manusia spesial ini ya. Ya, jadi itu bohong ya teman-teman. Cuman mungkin kalau untuk saran aja, kalau buat teman-teman yang mau nyari, kalau dari aku sendiri nyaranin kalau teman-teman belajar anatomi bagusnya TIM. Jadi ada anatomi TIM namanya. Gimana ejaan bukunya? Ya, THIEME. TIM. Oke, jadi itu TIM anatomi atau Prometheus juga bagus. Cuman Prometheus itu sejauh yang aku cari nggak ada e-booknya gitu. Jadi hanya ada textbook. Nah, kalau untuk fisiologi, kalau dari aku pribadi sangat menyarankan teman-teman buat baca Costanzo. Kenapa tuh Bang? Nah, Costanzo itu dia hanya 300 halaman. Dia cuma dikit, tapi dia sangat dia semua yang penting di fisiologi itu sangat lengkap gitu di sana. Jadi gitu. Kalau yang lain tuh 800, 1000-an, bahkan ada yang 2000-an halaman gitu. Coba kapan kita bisa tamat? Wow. Ya kan? Berarti Bang Wahyu udah tamat Constanzo. Wah, Costanzo. Waduh. Insecure nih. Jadi kalau tim tadi kenapa? Kalau tim tadi, apa yang beda? Dia sama juga, dia cuma 300 halaman. Cuman kalau sejauh yang aku lihat ya, kayak beberapa anatomi itu udah lengkap gitu. Ada yang nggak ada di sebutan, tapi ada di sana. Jadi setelah aku membandingkan itu, jadi aku lebih prefer Katim dibandingkan sebutan. Itu aku pribadi. Dan apa juga dong timnya? Kalau kita tadi bandingin mie goreng di rebus. Nice. Kalau Bang Wahyu lebih berfaedah ya dibandingkan ya buku. Contoh lah Bang Wahyu. Contoh lah seperti Enggak. Bang Wahyu. Itu pencitraan ya. Udah habis Kak. Oke, jadi gimana lagi? Ada lagi Kak? Sejauh ini kita stop pertanyaan sampai sini dulu nih. Nggak Oke. ada lagi nih. Jadi Berarti udah kelar ya? udah kelar berarti ya kayaknya. Jadi ini kayaknya pertama kita nih. Iya nggak sih? Iya, benar. Iya. Jadi karena ini pertama banget nih, kita butuh komen dari teman-teman nih. Gimana pendapat teman-teman? Bermanfaat nggak? Atau ya gimana lah? Saran dan tanggapannya Iya. boleh Iya, nih. boleh banget. Bikin di kolom komentar Di di bawah ya. Tahu ada yang penasaran lagi mau nanya-nanya apa boleh juga komen, atau penasaran sama IG mereka boleh komen juga. Boleh. Semoga ada ya. Iya. Terus juga ini kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, mungkin kita bakal buka sesi selanjutnya. Tapi ya mungkin nggak tahu deh kapan ya. Semoga aja, semoga teman-teman kalau misalnya apa sih namanya menarik apa antusias gitu, antusiasme tinggi, mungkin kita bakal coba bikin hal menarik lainnya lagi. Jadi karena nggak tahu kapan nih, jangan lupa pantengin IG Aceh Iya. terus. Jadi IG Aceh apa? Di mana teman-teman? Akademi Community. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silakan follow. Buat teman-teman yang udah follow, silakan unfollow. Soalnya aku mau tambahin dari IG Aceh Academy Community itu banyak informasi yang bermanfaat juga sih. Iya. Caca, iya, anatomi fact, banyak banget sih, keren banget sih. Videonya keren-keren guys. Videonya keren. Jadi intinya wajib follow sih. Promosinya lebih panjang daripada. Iya benar. Oke. Terus jangan lupa like, Komen, subscribe, ya. share juga. Terus juga. Mungkin udah ya. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja sih. Jadi, Sekarang Roger dulu kayaknya. jadi mungkin sampai jumpa ya di video selanjutnya, dan kita tutup dengan jargon Aceh dulu deh. Jadi silakan teman-teman yang nonton juga boleh ya ikutin. Sambil nonton, dia di rumah, Nah. ikutin. Biar dapat feel-nya. Biar dapat feel-nya. Oke, dan kita langsung aja ya. Oke. Nah, jadi jargon Aceh adalah Academy Community Roger. Bye.